Nah ini semuanya kan bilang apa? Bagus saja, mamam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber ayat biasa yang harus santun supaya sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah bahagia ngelihat pendukung Jokowi kecewa. Iya. Seneng gue. Walaupun ini cuma pura-pura, seneng banget gue. Seneng beneran. Beneran seneng. Kenapa sih, Be? Iya, ngelihat mereka semuanya baper. Banyak sebenarnya. Cuman ini ada beberapa video aja, 4 video aja yang gue kumpulin. Dan kita mau bahagia bersama sambil ngopi. Jangan lupa ngopinya. Ngetawain. Yang pertama ini ada Eko Kuntadi. Ngomong apa dia? Eko Kuntadi ngomong apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat yuk. Sikap Jokowi seperti biasa, ya pura-pura bilang bahwa MK urusan MK, soal pencapresan ya urusan partai-partai politik. Ya Kok, lu bilang seperti biasa, berarti lu udah tahu dari dulu ya? Berarti dulu menjilat ya? Udah tahu dari dulu berarti lu ya? Lu yang bilang seperti biasa, berarti udah biasa Jokowi begini. Dan lu tahu ya? Lihat no. Wa makaru wa makarallah. Nih, Mubahala Habib Rizik. Lihat no, kena satu-satu. Tunggu waktunya. Makanya, ya kan, kita nih ngikut Habib Rizik, jadi makmum Habib Rizik itu yang tenang. Ada waktunya. Ada waktunya bercakut sorang. nyatakan bahwa semua ini nggak ada hubungannya sama presiden, itu di luar kendalinya. Tapi ya setelah isu 3 periode yang gagal itu, bahkan setelah isu perpanjangan masa jabatan presiden yang mandek itu, kok saya jadi mulai susah percaya. Lu yang ngomong sudah biasa, seperti biasa. Sekarang baru susah percaya. Dari dulu gitu. Aduh, kok Kuntadi. Aduh, bacot lu. Mamam sekarang lu ya. Hahaha. Enak gue sekarang ini. Ngopi enak. Lanjut. Pada sebuah statement, pada sebuah omongan. Saya sekarang lebih memperhatikan tindakan. Mulut bisa bohong, tapi tindakan-tindakan itulah yang menunjukkan bagaimana sebetulnya tujuan seseorang. Berarti kalian ini murni penjilat. Kalau gua bilang begitu, kenapa? Alasan gua ade. Kenapa gua sebut mereka ini penjilat? Lo Gibran jadi wali kota kalian dukung kok.
Kalian mendukung Gibran jadi wali kota. Ya kan? Hanya karena Gibran sekarang ke Golkar, terus bermanuver seperti itu. Emangnya dulu nggak pernah begitu-begitu. Aduh, udahlah. Para penjilat. Kalimatnya itu lucu-lucu. Ya, tambahin dikit lagi ya, nggak apa-apa ya. Nih. Sekali lagi, ini bukan soal Gibran. Di mata saya, ini soal betapa mudahnya kekuasaan mengacak-ngacak hukum demi sebuah ambisi. Woi, tim lu nih banyak yang laporin. Ngomongin hukum lu sendiri. Ya tuh. Sekarang kecewa. Mamam enak, alhamdulillah. Aduh, lanjut. Jika akhirnya nanti Gibran benar dipasangkan dengan Prabowo, di mata saya, kondisi ini hanya meneruskan ide Jokowi 3 periode, tetapi dengan menggunakan wajah yang lain. Baru tahu. Dari dulu kan lu memuja-muji Jokowi. Sekarang lu sama aja. Buat gue, sama aja mereka ini. Boleh tutup. Lanjut. Prosesnya ya mirip-mirip banget. Apakah ini akan terwujud? Saya nggak tahu. Tapi ada sebuah tulisan menarik di Kompas yang ditulis oleh guru saya, Imam Ansori Saleh. Dia bahkan menasihati Gibran, jikapun terbuka peluang Gibran untuk maju, kan Gibran bisa bilang tidak. Ya, Mamam, Gibran udah bilang iya dan jadi. Mamam kakak mamam. Sebuah nasihat yang menurut saya dilandasi kecintaan pada Jokowi, kecintaan pada Gibran, agar di akhir masa jabatannya kesannya kok tidak mentang-mentang. Kesannya dia bisa landing dengan mulus, tidak landing dengan menunjukkan keserakahan pada jabatan. Sebab Indonesia lebih lebar atau lebih luas dari sekedar keluarga Jokowi. Udah lapar nih begini nih. Sekarang lah, mamam. Udah, mamam. Rasain dulu. Rasain. Nikmatin. Enak nggak rasanya? Sekarang video kedua ya guys. Setelah Eko Kuntadi. Yang... Aduh, enak lo ketawa kalau ngetawain pendukungnya Jokowi yang baper dengan Jokowinya sendiri. Enak. Kalau kita kagak ada urusan dah, mau jebol-jebol dah. Bismillahirrahmanirrahim yang kedua. Saat relawan Jokowi kecewa, ini yang dilakukan for Ganjar Pranowo. Copot baju guys. Karena kami sudah kecewa. Kami kecewa dengan rumah Jokowi. Rumah Jokowi bagi kami adalah sekarang sudah roboh. Kami tidak bicara tentang rumah Jokowi lagi, tapi kami bicara tentang for Ganjar. Saat relawan Jokowi, Kami bicara Ya Allah, bisa ya begitu ya? Sampai lepas baju ya, mamam ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ajghil al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuh, rasain, mamam. Sekarang video ketiga. Ini dari orang yang pernah kalian cek aja tuh, ada Aldo bukan Butet. Pernah gue sindir, bukan sindir itu ya, gue apa itu namanya, gue gas lah. Iya ada nih, ngomong apa dia sekarang nih, ini kan pemuja Jokowi juga.
Lanjut nih yang ketiga. Kok cuma untuk main-main urusan domestik sebuah keluarga? Perkara domestik kok yang dipertaruhkan bangsa dan negara? Ini asu banget. Ini asu banget. Mamam. Dulu kita lu kadrunin. Sekarang lu rasain tuh kelakuan Jokowi, rasain kelakuan Gibran. Rasain kelakuan Jokowi sama Gibran. No. Enak kita ngetawain lu pada. Ya, ini ada lagunya sih guys ya. Jadi kita harus pause begitu. Nih. Saya mendapatkan sejumlah isu-isu politik A1 informasinya. Udah, nggak usah lihat dia banyak-banyak gua. Selain ada lagunya mukanya juga udah. Gue masih inget itu. Perkenalkan aku Aldo bukan Butet yang gayanya memang lebih mirip tukang santet. Naik panggung naik atas panggung ngakunya budayawan. Udahlah tetet. Ada lagi yang keempat. Ya nggak usah lama-lama kita nih yang keempat langsung ya. Kita lihat ini. Ini nggak tahu siapa dia. Cuman dia dari 2045 TV ini pendukung setia Jokowi ini. 2045 TV ini. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Lur, hari ini Inyong bener-bener kecewa lah. Ya, walaupun Inyong ini pendukung Pak Jokowi yang militan. Halo Lur, pendukung Pak Jokowi yang militan ya. Halo Lur. Inyong pendukung Pak Jokowi sejak Pilpres tahun 2014. Tapi jujur saja hati Inyong ini terusik juga. Hati Inyong ini terusik, bener-bener terusik Lur. Ya rasa keadilan Inyong terusik sama keputusan Mahkamah Konstitusi hari ini. Ya Inyong sedih lah kalau Mahkamah Konstitusi sekarang ini sampai dipelesetin jadi Mahkamah Keluarga. Dan parahnya Lur, ini terkait sama keluarganya Pak Jokowi yang sangat Inyong hormati. Ya Inyong sedih karena Mahkamah Konstitusi benar-benar sudah mencoreng nama baik Pak Jokowi. Ini seolah-olah demi mencoreng nama baik Pak Jokowi. Emang Jokowinya begitu dari dulu. Lu aja baru nyadar sekarang, rasain deh lu. Ini gue seneng cara ngomongnya guys. Kita panjangin dikit ini ya. Anak dari Pak Jokowi supaya bisa jadi putra mahkota, bisa jadi cawapres. Undang-undang kita, konstitusi kita sampai-sampai diterabas. Lu baru tahu nambas lah 2019 lalu. KPPS apa kabar? Iya, petugas KPPS yang mati itu apa kabar? Udahlah, bacot-bacot pendukung Jokowi ini yang kecewa sama Jokowi ngakak semuanya. Nah, rasain mamam. Dah. Ya, kita nikmatin aja, biar aja jadiinkan Prabowo sama Gibran, biar aja Ganjar sama Prabowo tarung dulu sono. Ayo, yang bahagia siapa aja di sini? Ya, masing-masing boleh dong ya bahagia. Gue paling bahagia nih, bahagia banget gue ngelihat pendukung Jokowi yang dulu ngata-ngatain kita kadrun. Sekarang begini. Ini juga ada kaitannya sama ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah paman dari Mas Gibran sendiri. Jadi waktu Anwar Usman dilantik pertama kali protes juga kagak lu. Kita dari awal udah protes itu. Wah ini Anwar Usman nikah sama adiknya Jokowi ini bahaya nih. Dari awal kita. Nah ini semuanya kan bilang apa? Bagus saja. Mamam. Ya dibilangin no. Ini pelajaran buat semua no. Mubahalah Habib Rizik no, rasain makanya tobat lupa deh. Iya. Kayaknya demi kepentingan keluarga yakni meloloskan Mas Gibran jadi cawapres, demi meloloskan keponakannya jadi cawapres, Mahkamah Konstitusi ini sudah bertindak di luar wewenang dia. Bertindak di luar wewenang lah. Udah guys, udah capek gue ngeliatnya ini, udah capek gue ketawa sakit perut ntar ya. Nah gitu aja ya guys. Nah ini kalau gue kesimpulannya adalah ya beginilah, nggak ada kawan abadi, nggak ada lawan abadi di politik. Nanti jangan-jangan mau Prabowo mau Ganjar temenan juga di belakang ini, kita kena tipu lagi ntar.
Tapi paling tidak kita nikmati dulu hiburan-hiburan ini. Yang jadi rakyat yang cerdas saja guys ya. Gue menyampaikan ini semuanya agar kalian jadi rakyat itu jangan gampang percaya sama bacotnya politikus. Gue lebih waspada bacot politikus daripada bisa ular kobra. Dah itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya guys bacot politikus nih. Yang begini lu lihat itu. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.